Baik, kita lanjut lagi untuk pembahasan soal SAT Kimia kelas 10. Tadi kita sudah sampai di nomor yang ke-9 ya. Terakhir itu di sini terkait dengan sistem periodik unsur. Sekarang di video yang kedua, kita akan lanjutkan pembahasan. Babnya adalah masalah ikatan kimia. Misalkan begini, ini konsep dasar terkait dengan ikatan kimia. Ada unsur belerang, nomor atomnya 16, bagaimanakah unsur ini mencapai kestabilan? Nah, untuk tahu bagaimana dia mencapai kestabilan, langkah pertama kita harus membuat konfigurasinya dulu, dan teorinya seperti ini. Apabila elektron valensinya 1, 2, dan 3, atau yang dikenal sebagai unsur logam, itu cenderung melepas elektron. Kalau valensinya 5, 6, dan 7, atau unsur non-logam, dia cenderung untuk menangkap elektron. Itu kecenderungan yang kedua. Nah, yang ketiga, yang bentuk ikatan kovalen biasanya ini, yaitu menggunakan elektron secara bersama-sama. Biasanya yang valensinya 4 ke atas ya. 5, 6, 7 itu cenderung menggunakan bersama-sama. Itu konsep dasarnya. Jadi, agar tahu bagaimana dia mencapai kestabilan, kita konfigurasikan dulu. 3s2, 3p, 4. Total valensinya adalah 6. Kalau 6 berarti masuk di sini ya. Berarti dia cenderung untuk menangkap elektron sebanyak 2. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Nomor 11. Ini terkait dengan pembentukan ikatan kimia. Ada unsur Ki dan R, nomornya 12 dan 17. Apabila keduanya berikatan, rumus kimia dan tipe ikatannya bagaimana? Langkah pertama kita buat konfigurasinya dulu. Ki itu 12 berarti 3s2. Karena valensinya 2, dia cenderung melepas elektron sebanyak 2. Ingat-ingat ya, kalau valensinya 1, 2, 3 cenderung melepas. Kebetulan ini 2, maka yang dilepas adalah 2, membentuk suatu kation. Untuk yang R, 3s2, 3p5, total valensinya 7, maka dia cenderung menangkap 1 elektron untuk mencapai 8. Melepas dan menangkap itu kan tujuannya mencapai konfigurasi gas mulia, begitu ya. Nah, kalau ada ion positif dan ion negatif ketemu akan saling berikatan, ikatannya pasti ikatan ionik. Ada ion positif dan ion negatif. Bagaimana rumus kimianya? Ki, yang ini, mengambil muatannya R, 1, yang R mengambil muatannya Ki, yaitu 2. Maka rumus kimianya adalah KR2, ikatannya ionik. Nah, ini satunya, dengan ikatan kovalen. Ada struktur Lewis yang diberikan, kalau kita lihat pH-nya ada 1, fosfor, klorinnya ada 5. Mana yang benar? Kalau ada gambar semacam ini, itu adalah struktur Lewis untuk senyawa kovalen, karena ada penggunaan elektron secara bersama. Ada P nyumbang elektron, Cl juga nyumbang elektron, maka ikatan kovalen. Ini P1, Cl-nya 5, berarti jawabannya yang D ya. Kalau namanya adalah fosfor, kloridanya ada 5, berarti pentaklorida. Apakah semua oktet? Tidak untuk P, karena ada 10 elektron. Ini 2, ini 2, 2, 2, lebih dari 8, maka yang P tidak oktet. Apakah ada yang rangkap? Tidak, semuanya adalah ikatan kovalen tunggal. Ini terkait dengan bentuk molekul. Diberikan suatu gambar seperti itu ya. Molekul air katanya. Mana yang benar? Ada 2 ikatan, ada 2 elektron bebas. Kita cek. Berarti bilangan koordinasinya pasangan elektron ikatan ditambah pasangan elektron bebas. Ikatannya ada 2, bebasnya ada 2, maka ketemunya adalah 4. Nah, 4 kalau normal itu namanya tetrahedral. Karena dia sekarang punya elektron bebas sebanyak 2, maka bentuknya tinggal membentuk huruf V saja. Kalau huruf V, maka dia bersifat polar molekulnya. Apakah harus oktet semua? Untuk hidrogen tidak pernah oktet. Selalu duplet begitu ya. Yang ini kan salah ya, karena bukan linear tapi adalah bentuk huruf V. Ini lanjutannya. Ini amonia. Tadi air sekarang amonia. Kita hitung dulu tiganya juga. Ikatannya ada 3, bebasnya ada 1, maka ketemunya adalah 4. Kalau 4 hilang 1 ikatan, maka geometrinya adalah segitiga piramida. Bukan segitiga datar. Memiliki sepasang elektron bebas.
hidrogen itu tidak oktet. Koordinasinya adalah 4 bersifat polar. Begitu ya, karena di sini ada elektron bebas yang momen ikatannya tidak dapat dihilangkan oleh vektor ikatan yang lain. Selanjutnya, ada tata nama senyawa. K, unsur logam. F, unsur non-logam. Maka ikatannya ionik, namanya kalium fluorida. Ini benar. Na itu logam, oksigen itu non-logam. Maka namanya adalah natrium oksida. Tidak perlu pakai D. Karena kalau pakai D itu biasanya ikatan kovalen. Dioksida, tetraoksida, dan sebagainya begitu ya. Ini adalah tata nama ikatan kovalen. Sedangkan senyawa adalah ikatan ionik. Berarti namanya salah. Belerang di Florida. Belerangnya 1, F-nya ada 2, ikatannya kovalen. Maka namanya adalah belerang di Florida, benar. Maka yang benar adalah 1 dan 3. Kalau ini karbon, kloridanya ada 4, namanya karbon tetraklorida karena senyawanya kovalen. Perbandingan sifat antara senyawa ion dan senyawa kovalen ini ya. Ada 2 senyawa, ada Ki dan R. Yang Ki titik didiknya 115 negatif, yang R 810. Lelehannya tidak menghantarkan listrik, tapi larutannya mampu. Nah, ini cirinya apa cirinya? Lelehannya tidak, tapi larutannya mampu. Itu adalah senyawa kovalen yang bersifat polar. Kalau lelehannya mampu menghantar, itu ciri dari senyawa ionik. Kalau padatannya nggak ada ya. Setiap larutan menghantar itu elektrolit. Kalau lelehan yang tidak menghantar, tapi larutan yang menghantar itu yang kovalen polar. Kalau lelehannya menghantar, larutannya menghantar, itu adalah senyawa ion. Maka jawabannya adalah yang kovalen polar dan ion. Masuk ke persamaan reaksi ini. Mana pernyataan yang benar jika ada persamaan reaksi semacam itu? Ternyata jawabannya benar adalah yang nomor yang B. Mengapa? Hidrogen dan oksigen di sebelah tanda kiri panah itu dikenal sebagai reaktan atau pereaksi. Sedangkan H2O yang di sebelah kanan tanda panah itu dikenal sebagai produk atau hasil reaksi. Molekul airnya kan 2 ya, di sebelah kanan maka dikenal sebagai hasil reaksi. Angka 2 di depan hidrogen ini bukan sebagai indeks, tapi dikenal sebagai koefisien. Angka 2 ini adalah koefisien untuk menyamakan jumlah atom yang di kiri dan di kanan. Sedangkan yang ditulis kecil-kecil, ini itu ya, itu baru dikenal sebagai indeks. Kalau ditulis di depan senyawa atau unsur, itu namanya adalah koefisien. Sedangkan yang tulis kecil-kecil semacam ini disebut sebagai indeks. Ini reaktan. Ketiga fasenya sama benar. Ini gas, ini gas, ini gas. Bukan berwujud cair. G itu dari gas, kalau cair itu liquid. L simbolnya begitu ya. Ada lagi ini. Manakah pernyataan yang benar? Persamaan yang setara adalah setara itu apa? Atom yang di sebelah reaktan sama dengan yang di sebelah produk. Kita cek. Na-nya 1, ini 1. O-nya 1, ini 1. Hidrogennya 2, ini 2. Cl-nya 1, 1. Berarti yang 1 sudah setara. Bagaimana yang ini? Ini Mg-nya 1 benar ya. Hidrogennya di sini 2, tapi di sini 3 kali 2 ada 6. Berarti ini belum setara. Ini Mg-nya 1. C-nya 1. O-nya 3. Hidrogennya 2, Cl-nya 2, berarti setara ya. Maka yang benar adalah 1 dan 3. Kalau ini belum samanya di mana? Hidrogen juga. Ini 2, ini ada 6. Cek aja kalau soal kayak ini. Sama nggak atom kiri dan sebelah kanan? Ini lagi persamaan reaksi, tapi model soal yang berbeda ya. Ini tak tipe model SNBT yang terakhir ini. Persamaan setara diketahui dari jumlah atom yang sama baik sisi reaktan maupun sisi produk. Misalkan ini, Mg ditambah Cl bentuk MgCl2 dan H2. Nilai A apakah sama dengan 3? Nah, kita cek jawabannya. Mg, Mg-nya 1.
Di sini hidrogennya kan 2 kan? Di sini kan masih 1, maka perlu dikasih koefisien 2. Kalau udah 2, berarti Cl-nya juga menjadi 2. Ternyata nilai A-nya adalah 2. Sedangkan pembandingnya G-nya adalah 3. Maka yang benar adalah nilai P itu lebih kecil daripada nilai B, atau P lebih besar daripada yang P. Maka jawabannya yang B. Ini ya, nilai A itu sama dengan koefisiennya aja. Lanjutnya ini. Ini adalah tipe soal menjodohkan. Tipe AKM menjodohkan. Terkait apa? Jenis-jenis persamaan reaksi. Pembakaran. Apa cirinya pembakaran? Apabila ada zat ketemu oksigen, itu adalah ciri dari pembakaran. Maka yang nomor 1 ini adalah pembakaran. Nah, gitu. Apa pembentukan? Kalau pembentukan cirinya adalah unsur-unsur menjadi senyawa. Mana unsur jadi senyawa? Ini ada unsur kalsium, ada unsur karbon, ada unsur oksigen, gabung bentuk CaCO3. Unsur jadi senyawa, maka yang nomor 2 adalah pembentukan. Kalau penguraian apa? Penguraian adalah kebalikan dari pembentukan. Berarti ada senyawa berubah menjadi unsur-unsur atau atom-atom. Kalau unsur jadi atom-atom, biasanya adalah atomisasi. Kalau unsur senyawa jadi unsur-unsur adalah penguraian. Maka yang nomor B itu lebih dekat yang nomor 5. Ini atomisasi, kalau ini penguraian. Kalau pertukaran rangkap, berarti ada 2 atom yang bertukar posisi. Misalkan ini ya, Na dan Cl, OH dan H ketemu jadi ini. Itu berarti termasuk pertukaran rangkap. Nah, yang nomor 6 bagaimana? Ini bertukar cuma satu aja. Al awalnya gak ngikat apa-apa, sekarang ngikat sulfat. Berarti yang bertukar cuma satu ini. Maka disebut sebagai pertukaran tunggal. Yang ini pertukaran tunggal, yang ini adalah atomisasi.